Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga tetap dalam keadaan baik ya. Oke, hari ini atau kali ini saya akan membagi salah satu ilmu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Oke, ilmunya adalah kalau pada video-video sebelumnya saya jelaskan bagaimana cara mengedit tulisan di Microsoft Word. Nah, saat ini adalah kita akan coba menggunakan salah satu perangkat pengolah kata tapi online, di mana kita bisa mengaksesnya di mana saja tanpa perlu instalasi di komputer. Kita bisa mengerjakannya di Android, pada tablet, oke? Apalagi pada komputer, sangat bisa sekali ya. Tapi tetap dengan syarat harus terkoneksi dengan internet. Oke, kita langsung saja. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang menggunakan Google Dokumen, ya. Kalau tidak tahu bagaimana cara menemukan Google Dokumen, di sini ada Google Dokumen. Biasanya di sini ada muncul. Nah, kalau di sini tidak muncul, titik 9 di pojok kanan atas pada tampilan Google kita tidak muncul, maka kita bisa mencari lewat Google. Tinggal ketikkan Google Doc. Nah, maka kita akan diarahkan menuju ke Google Dokumen. Oke, jadi banyak cara untuk bisa menemukan Google Dokumen. Sekarang saya sudah berada di Google Dokumen. Ingat, pastikan sebelum kita masuk ke Google Dokumen, akun Gmail kita telah aktif sebelumnya ya. Apabila belum aktif, nanti kita akan diminta untuk login. Nah, sekarang saya sudah berada dalam email. Jadi, ini adalah tampilan dari Google Dokumen. Nah, kita akan bikin dokumen kosong, tinggal klik tanda plus ini. Kita tunggu beberapa saat. Proses ini bisa tergantung dari cepat lambatnya internet yang kita miliki ya. Dan kita sudah berada di tampilan Google Doc. Oke, mirip ya dengan Microsoft Word ya. Artinya di sini kita bisa mengetik apa yang kita sampaikan. Misalkan ini adalah tampilan Google Dokumen. Nah, ini akan kita edit bentuk tulisannya bisa, sangat bisa karena ini adalah aplikasi pengolah kata. Di sini huruf yang ada Arial dan masih banyak huruf-huruf lainnya yang bisa kita gunakan. Besar kecil huruf seperti di Microsoft Word. Menebalkan, membuat menjadi miring, garis bawah. Nah, ya, untuk memberikan warna pada tulisan. Ya, artinya fungsinya hampir mirip seperti Microsoft Word biasa. Oke, ini rata tengah, ini rata kiri saat ini, rata tengah, rata kanan, rata kiri kanan. Ya. Dan kita juga bisa menyisipkan seperti di Word, kita akan sisipkan apa? Gambar, ya, tabel. Gambarnya juga kita bisa langsung cari. Ini tergantung kalau misalnya alat kita menggunakan kamera, kita bisa langsung ambil dari kamera, dari link, dari foto yang kita miliki, dari Google Drive yang sudah ada. Atau kita langsung telusuri di internet. Misalnya kita langsung telusuri di internet. Oke. Misalkan saya akan insertkan gambar. Gambar yang saya telusuri dari internet. Saya akan cari di sini langsung. Gambar Google Doc. Nah, langsung muncul. Ya. Langsung muncul gambar-gambar yang kita butuhkan. Misalkan kita langsung, jadi tanpa perlu copy paste, tanpa perlu kita save askan dulu, ini langsung kita pilih gambar yang kita butuhkan. Ya, misalnya saya butuh gambar lambang Google Doc yang ini. Sisipkan di bawah, lihat. Satu dipilih, sisipkan. Ya. Tunggu beberapa saat, maka gambar akan keluar. Gambar ini pun bisa kita resize. Ya, reposition kita bisa kecilkan ukurannya, bisa kita atur posisinya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi dengan Google Doc pekerjaan akan jauh lebih ringan dan perangkat elektronik yang kita miliki juga jauh lebih ringan. Kenapa? Karena kita tanpa perlu menyimpan pekerjaan kita
Lihat, saya tidak perlu simpan, tapi di sini muncul terakhir diedit beberapa detik yang lalu. Artinya dia auto save. Jadi nggak usah khawatir ketika ngetik mati lampu, habis baterai. Maka setiap yang kita ketikkan ini akan otomatis tersimpan ke Google Drive ya. Jadi tidak usah khawatir. Oke. Dan pengetikan ini pun yang kita kerjakan, misalkan kita berdiskusi nih dengan teman-teman satu tim, misalnya ditunjuk gurunya untuk bikin diskusi kelompok. Terus kita bingung bagaimana nih bikin makalah halaman sekian, ini siapa yang buat, halaman sekian siapa yang buat. Nah, dokumen satu ini bisa kita bagikan linknya kepada teman-teman yang akan mengedit tampilan ini. Bagikan, tombol bagikannya diklik ya. Oh ya, kita simpan dulu sebentar dengan nama ini, saya lupa tadi menyimpannya. Oke, sebentar. Ini saya simpan. Ini dokumen tanpa judulnya diganti dulu ya. Misalkan ini contoh 1. Oke, ya. Sudah, itu lupa. Tadi memberikan penamaan dokumen. Nah, sekarang kita akan bagikan. Oke, ini kalau misalkan saya punya grup. Nah, sekarang saya akan bagikan linknya ya. Ubah ke siapa saja yang memiliki link ya. Oke. Kalau misalkan link ini hanya akan kita berikan hanya untuk dilihat saja, maka di sini pengakses hanya lihat saja. Tapi kita ingin nanti dokumen ini bisa diedit bareng-bareng dengan temannya. Maka di sini aksesnya adalah editor. Ya, sehingga setiap teman yang kamu berikan link ini bisa mengakses dokumen dan bisa menambah atau mengurangi isi dokumen kita. Ya. Kita salin linknya. Selesai, maka link bisa kita bagikan ke baik itu ke media WhatsApp, SMS ataupun via media lainnya ya. Tapi hati-hati, kalau ini misalkan berupa dokumen penting, jangan bagikan sembarang orang. Yakinkan diri kamu bahwa mereka yang akan mengedit ini adalah orang-orang yang bisa kamu percayai, sehingga setiap yang kamu kerjakan dan yang dia kerjakan sama-sama tersimpan dan bisa menghasilkan hasil pekerjaan yang baik. Oke, satu lagi fitur yang kalau saya katakan ini wow ya untuk Google Dokumen. Nah, ini kita bisa ngetik tanpa mengetik, cukup dengan voice note, yaitu dengan cara alat. Nah, mana typing voice note-nya nggak ada? Oke, kita ambil terjemahkan dokumen dulu. Ya, kita bikin salinan dulu. Salin terjemahan contoh 1. Oke, kita pilih bahasanya. Kita akan bikin dalam voice note bahasa apa? Karena saat ini saya berbicara dalam bahasa Indonesia, maka saya akan pilih Indonesia. Terjemahkan. Salinannya sudah muncul. Ya, masih proses. Oke. Nah, sekarang kita coba mengetik tanpa mengetik. Waduh, asik ya. Kita bisa bikin cerita nih di sini. Oke, saya bikin rata kiri dulu, rata kiri kanan dulu ya. Oke, sekarang kita ambil di alat, ya. Sudah ada dikte ya. Tadi belum ada, sekarang sudah ada. Setelah saya pilih terjemahkan dokumen, sudah ada menu dikte. Klik. Sudah, saya ingin bicara ya. Saya tanpa mengetik, oke. Kita klik mikrofon ini, klik dan kemudian bicara. Teks ini diketik tanpa menggunakan keyboard. Koma. Lihat, tanda komanya muncul kan? Nah, apa yang saya sampaikan muncul di dalam teks dokumen. Oke, kita stop dulu. Bagaimana? Menyenangkan bukan? Mengetik dengan cara seperti ini. Jadi, apabila kamu akan mengetik hal yang panjang lebar, misalkan nih, kamu tipenya orang yang malas ngetik tapi seneng ngomong. Nah, kamu bisa bikin tulisan, bisa bikin cerita, bisa bikin media pembelajaran, ataupun apapun itu dengan cara yang lebih mudah. Oke,
Oke, nanti pada pertemuan selanjutnya untuk membahas lebih dalam tentang Google Doc, kita akan bahas lebih dalam. Untuk saat ini sampai di sini dulu ya, biar videonya nggak kepanjangan. Nanti besok kita akan masuk ke sesi berikutnya. Oke, bagi teman-teman yang sudah menyimak ini dari awal, terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.